Jadi gimana sih caranya jadi juara Olimpiade Sains Nasional, khususnya tingkat SD? Kalau Anda pikir ini cuma soal hafal mati semua isi buku, wah Anda salah besar. Di sini kita akan bongkar tuntas bukan cuma materinya, tapi strategi dan cara berpikir yang benar-benar bisa membawa Anda ke podium juara. Nah, kita bakal bedah 5 bagian penting. Mulai dari tantangan OSN yang sebenarnya, terus kita lihat peta lengkap menuju juara. Lalu, kenapa pembahasan soal itu jauh lebih penting dari sekedar kunci jawaban? Setelah itu, kita intip trik-trik rahasia dari pelatih, dan yang terakhir, bagaimana caranya berpikir layaknya seorang saintis sejati. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebenarnya apa sih yang bikin OSN itu beda banget sama ujian harian di sekolah? Nah, ini dia kuncinya. OSN itu bukan sekedar tes biasa. Ini tuh bener-bener sebuah tantangan intelektual yang levelnya jauh lebih tinggi. Jadi, catat baik-baik ya, menang OSN itu bukan soal adu kuat hafalan. Sama sekali bukan. Kalau modalnya cuma hafalan, itu ibaratnya udah salah langkah dari awal. Kenapa? Karena kompetisi ini menuntut jenis pemikiran yang ya sama sekali berbeda. Dan inti permainannya ada di sini, di sesuatu yang kita sebut HOTS, atau Higher Order Thinking Skills. Lupakan soal hafalan. Ini tentang kemampuan kita buat menganalisis sesuatu yang rumit, memecahkan masalah yang pelik. Soal OSN itu jarang banget nanya apa. Mereka lebih sering nanya, gimana kalau begini? Kenapa bisa begitu? Dan apa ya hubungannya antara A dan B? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Anggap aja kita mau berpetualang. Nah, kita butuh peta kan? Panduan ini pada dasarnya adalah peta lengkap menuju gelar juara. Peta yang nunjukin setiap belokan, setiap tanjakan, di setiap tahap kompetisi. Dan ini yang paling penting ya, materi yang kita bahas ini bukan materi abal-abal. Semua bank soalnya itu dokumen resmi dari Pusat Prestasi Nasional alias Puspresnas, langsung di bawah Kemendikbud. Artinya apa? Artinya Anda itu berlatih dengan soal yang beneran, soal asli. Jadi, validitasnya 100% terjamin. Nah, ini dia rutenya. Perjalanan sang juara. Dimulai dari tingkat kabupaten, di mana senjatanya adalah soal pilihan ganda. Lolos, naik level ke tingkat provinsi. Di sini formatnya ganti jadi isian singkat. Dan puncaknya, grand finalnya, ada di tingkat nasional yang soalnya didominasi esai HOTS yang super kompleks. Jelas tiap level butuh strategi yang beda-beda. Coba deh perhatikan bedanya. Jomplang banget. Di tingkat kabupaten, yang diuji itu masih konsep-konsep dasar, logika awal. Tapi begitu sampai di nasional, levelnya langsung melonjak drastis. Di sini, yang dites itu kemampuan nalar holistik, matematika yang lebih canggih, analisis grafik yang jelimet, bahkan dikasih skenario yang ngegabungin fisika, biologi, sama ilmu bumi dalam satu soal. Kebayangan? Nah, sekarang kita masuk ke filosofi yang paling krusial. Gini, nilai paling berharga dari panduan OSN itu bukan di kunci jawabannya loh, bukan sama sekali. Tapi justru ada di bagian pembahasannya yang super mendalam. Kenapa? Karena disitulah proses berpikirnya diajarkan. Coba lihat rumus ini. Saya yakin banyak yang hafal di luar kepala. Tapi pertanyaannya, apakah dengan cuma hafal rumus ini, itu cukup buat jadi juara? Jawabannya, jelas enggak, sama sekali enggak cukup. Dan tujuan utamanya itu terangkum dengan sangat indah di sini, agar siswa benar-benar memahami cara kerja alam semesta, bukan sekedar menghafal rumus. Nah, ini dia intinya. Ini bukan soal koleksi rumus, tapi soal membangun fondasi pemahaman konsep yang kokoh dan mendalam. Siap-siap, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan bongkar trik-trik rahasia dari sang pelatih. Ini nih, jurus-jurus yang bisa ngasih keunggulan kompetitif yang nyata di lapangan. Coba bayangin deh, soal rumit, otak lagi ngeblank, dan waktu di jam terus berjalan. Tik-tok, tik-tok. Kurang dari 60 detik. Gimana caranya bisa jawab soal kayak gitu? Jawabannya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Pakai taktik. Rahasia pertama, namanya teknik eliminasi ganda. Cara kerjanya itu agak kebalik. Jadi, jangan sibuk nyari jawaban yang benar dulu. Lakukan sebaliknya. Cari 2 jawaban yang udah pasti salah, yang paling ngaco, yang paling nggak masuk akal. Coret dua-duanya. Dan, boom! Peluang Anda menebak dengan benar langsung loncat dari 25% jadi 50%. Simple, tapi efektif banget.
Trik rahasia kedua, ini soal kecepatan membaca. Ada 2 jurus. Pertama, keyword scanning. Untuk soal cerita yang panjang, baca dulu kalimat pertanyaannya di bagian paling akhir, baru setelah itu, scan cepat paragrafnya buat cari data yang diperlukan. Jurus kedua, Pareto reading. Ini khusus buat soal isian singkat. Mata Anda harus langsung tertuju ke titik-titik dalam kurung di kalimat terakhir. Trik ini bisa hemat waktu sampai 40 detik per soal. Itu banyak banget. Dan rahasia ketiga, ini soal mental. Manajemen waktu yang kejam. Pakai aturan 1 menit. Gini, kalau dalam 1 menit Anda lihat soal dan sama sekali nggak ada gambaran cara ngerjainnya, tinggalkan. Jangan biarkan ego Anda maksa ngerjain 1 soal susah, tapi akibatnya kehilangan waktu buat ngerjain 3 soal yang gampang. Terus, untuk isian singkat, ingat, nggak ada sistem minus. Jadi jangan pernah biarkan ada jawaban kosong. Tulis aja istilah ilmiah paling logis yang kepikiran. Siapa tahu bener kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan bagian ini menurut saya adalah yang paling fundamental. Ini udah bukan lagi soal menang atau kalah dalam kompetisi. Ini soal bagaimana kita mengadopsi cara berpikir seorang saintis sejati. Ini dia jurus pamungkas buat soal esai, khususnya yang topiknya ekologi. Namanya aturan 3 sudut pandang. Biar jawaban Anda kelihatan wah di mata juri, coba deh strukturkan jawabannya dari 3 sisi. Pertama, dari sisi abiotik, yaitu faktor non-hidup kayak air, tanah, iklim. Kedua, dari sisi biotik, yaitu interaksi antar makhluk hidupnya. Dan ketiga, dari sisi antropogenik, alias dampak dari ulah manusia. Dijamin, jawaban Anda bakal kelihatan komprehensif dan holistik banget. Khusus untuk soal fisika di babak final, ada satu hal yang wajib diingat. Yang dinilai itu bukan cuma jawaban akhirnya, justru proses berpikir Anda itu yang punya bobot nilai besar. Jadi biasakan menulis secara runut. Tulis diketahui buat nunjukin Anda bisa memilah data. Tulis ditanya buat nunjukin Anda paham apa yang dicari. Dan tulis rumus yang dipakai. Ini nunjukin kerangka berpikir logis Anda. Ini krusial banget buat panen poin. Jadi, kita tutup dengan pesan pamungkas ini. Ingat baik-baik. Pemenang Olimpiade Sains bukanlah dia yang hafal semua rumus, tapi dia yang paling paham bagaimana alam semesta ini bekerja. Filosofinya dalam banget kan? Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bagaimana Anda akan mulai melatih diri untuk berpikir seperti seorang juara sejati?